tulen-tulen halal dan sangat bagus, yang netral. Netral artinya tidak sampai lalu menyakiti akan penciuman yang secara di kiri kanan tiang tunggu, tidak menyakiti secara di juru murid yang tunggu, karena ia netral. Lamun di netral itu kan rendah, kadang-kadang menyakiti dengan isi juru murid dengan bau, aku sesengit-sengit malu sekarang mencoba. Kemudian yang kedua, niki menurut kabar yang sahih, hadis sahih, bahwa menggabung pertama ini menggabungnya adalah melengkapi ini yang bermasalah. Pertama nanti al-ghusl, seniman perangkat Jumat yang perlu mandi dulu, mandi. Kemudian yang kedua setelah mandi bersih yang wudhu, selesai wudhu yang pokok kita pakaian paling sholat yang perlu duit, keren paling sholat paling bersih, tangkong paling sholat paling bersih, hias paling sholat paling bersih, imam paling sholat paling bersih. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah tatayub ini, ialah menggunakan parfum, Saya keempat adalah insan ini bentuk perhatian khutbah sudah baca sehati. Ini keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah tarkut takhatta, ialah meninggalkan akan melangkahi, melompat ya. Ini kan kadang-kadang yang tunggu Pak meleleh paling dulu pada yang kemudian datang. Karena memang saya datang paling dulu harus meminta tempat si paling dulu sama. Bila perlu dalam dengan sasaran, dengan sahali, dengan sitau tertib hafal Al-Quran, pas lamun dia giliran dia dari khatib dari imam, pas dari imam sampai penuh duduk sampai dua, baru ada nyambung di pasar kedua, sampai kedua lamun sampun penuh misalnya sampai dulu, maka lamun tiang roda kemudian disam kemudian pokok dan sampai lalu melengkap rawat bangun isi kebetulan pokok disam karena justru dalam pelaksanaan salat Jumat ini akan sangat-sangat indah kelihatannya apabila memang para kaisiat ataupun cara isi memang terlakuan dengan arwah yang mulai. Jadi saya dari luar datang silahkan ya di saat itu. Kemudian namun semua yang datang ya kali ini tidak sampai oleh kakaron dengan siwa perongsangnya lalu nyelak di samping dulu. Karena itu merupakan satu resiko daripada cara kemudian. Karena nanti datang paling dulu karena seterangan bilangan datang paling dulu berarti paling dulu wilayah. Selama deman khatib baca khutbah, deman khatib naik imam. Jadi penggabungan antara 5 macam nikilah yang isi akan memiliki hikmah. Salat Jumat sebagai tiang bergonika baru jadi kifarat daripada dosa-dosa. Isi kemungkinan yang perlu terlanjur berdosa setelah Jumat itu sampai Jumat menambah. Sehingga tambahlah dia dalam Nabi satu memanikan sesama Allah Ta'ala, innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati. Setelah kebagusan dia baru menghapus kejahatan yang umum. Berarti kalau yang umum menjalani salah semacam cara yang ini kan berarti 5 hasanat dari yang umum. 5 hasanat pertama mandi, yang kedua adalah berpakaian paling bersih, kemudian yang kedua bertatayur, keempat adalah memperhatikan saat pas baca seperti, si kelima adalah
meninggalkan melompati waktu 50 sampai 2. Namun kebetulan misalnya ketika betulan yang lulus sebagai tugas khatib ataupun imam, karena memang pada dasarnya khatib maupun imam ini jangan datang mulia. Namun imam paling tidak benar khatib baca bapak dan memberi sampai penutup. Jadi kesunatan memang datang mulia dalam khatib. Nah tiba-tiba marah seperti itu penuh lihat dulu masjid sampun penuh datang khatib. Nah berbicara maka khatib ini harus memang bersifat akan langat isi di samping mereka baru. Apakah lewat suatu jalan khusus, jalan darurat, syarat di mereka atau isi menembus langsung. Nah, apabila di dalam syarat mereka, maka tentu Nabi pun akan memohon permisi dengan para jamaah-jamaah sedang di luar juga dan untuk dia minggir sebentar, hadirin samping terkesan melekat doang batu. Karena itu para sahabat ini sampunan lalu saat jadi khatib justru kadang-kadang lupa dengan terus langsung lompat lupa. Nah, sehingga terkesan bagaimanapun sekian saat terlekat para doa isi Nabi cara bahasa yang rusak ragu-ragu merasa tidak terhormati. Isi khatib nikah akan membawa Nabi kegaduhan atau mungkin tidak nyaman bagi para jamaah. Jadi di macam itulah ya isi berikan kifarah daripada keterlanjuran yang dulu berbuat salah dengan Jumat kita sampai Jumat sementara mendatang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, macam daripada parfum itu banyak hajar aswad, macam-macam lagi semakin ini kan banyak dari bunga. Kemudian miski ini tentu lebih abdal berbanding daripada selain lain. Nabi karena semata-mata adalah itibah. Karena yang dulu menggunakan miski ini isi budayanya untuk mengharumi diri. Karena Rasulullah SAW pakai itu niki termasuk bagian daripada sunnah beliau adalah di rumah lupa bimbing lumbarannya pertama jauh sisir serang. Nah, yang kedua selalu jauh suki, saat itu parfum nanti selalu jauh selalu macam ini. Dalam menempuh perjalanan jauh kadang-kadang lengkapi dia dengan tongkat, kemudian kain, tempat bender. Untuk kepentingan Nabi, untuk keperluan bila kalah hajat di tengah padang pasir, dia terus lepas tongkat-tongkat ini. Ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, dengan suatu Nabi ketentuan bahwa ia Arab, ia berdaya kemampuan untuk mengikuti hal ini. Meski depan Abdul. Apabila makin besar kesulitan yang kaum miskin, lalu arah parfum isi pertama jelas, tidak terlalu banyak kandungan alkohol, lalu netral, guna kadang-kadang ini macam-macam, ambon buah, ambon timun, ambon serikaya, ambon strawberry, ambon arah, ambon para ambon rambut dikit, warna biru. Nah ini kan termasuknya bagian daripada cara ciptaannya si para produsen parfum. Kemudian wala tusallu salatu alaihi, dan tidaklah disunatkan membaca selawat atasnya atas Rasulullah SAW inda subhi ketika penjumpaannya. Artinya lalu yang perlu ditebak cara Nabi Muhammad. Misalkan mesti termasuknya bagian daripada cara Rasulullah. Di saat yang perlu menggunakan miskin ini memang tidak disunatkan untuk baca selawat dengan tujuan mereka
Tapi Nabi bal hasunal istighfaru indah. Tetapi justru disunatkan beristighfar. Disunatkan beristighfar. Maka jangan kesunatan istighfar. Apakah ini termasuk dosa atau termasuk hal-hal yang menimbulkan kemakruhan? Nah, ataukah akan menimbulkan riak sum'ah? Oleh dalam penciuman ini kan dia ada istilahnya. Tidak namun yang belum pamernya dia, namun yang belum dengerin adalah sum'ah. Kemudian namun menebak ini sengaja menggunakan parfum, dia termasuk sum'ah, dia termasuk riak. Lalu ini ujung paling artinya mengatakan diri timbul perasaan. Dan justru untuk Nabi mengantisipasi timbulnya ujung ini istighfar sebagai benteng. Dan sampai ujung ini pada misalnya kita lah dua konsep tentu parfum. Ini kan ujung ini. Kama qala Syekhuna, sebagaimana telah berkata guru kita. Kemudian wanarbu tazayyunin, dan disunatkan juga tazayyunin berhias. Berbeda berhias biizalati zubrin, dengan menghilangkan kuku. Kalimat zubrin boleh baca zubrin, boleh baca zubrin, kuku. Min yadaihi, dari dua tangannya, wa yadaihi, dan dari dua kakinya. Ada sebentar ini. Saat yang tunggu menjadi kuku iman, hampir yang lakukan jadi kuku naik. Jadi dua-dua kuku iman dan kuku naik. La adahuma, tidak boleh salah satu saja. Misalnya hanya kuku iman doang sehingga dia lakukan sendiri buku naik. Payukrahu, maka dimakruhkan. Makruh yang tunggu hanya jadi buku imaruha, buku naik. Apapun sebaliknya jadi buku naik, dia jadi buku iman. Makruh. Kemudian wasyari, dan begitu juga menghilangkan syari, yaitu bulu apa? Tahu ibtihi, seumpama bulu ketiaknya. Bulu ketiak itu tidak dicabut, lalu tertulis dalam bulu ketiak. Bulu ketiak, keterangan bahwa makruh mencabut bulu ketiak, lalu tulis sekarang sakit. Karena sakit dan cabut itu. Kemudian wa'amati, dan bulu kemaluannya. Bulu kemaluan artinya bulu perabotan ini. Dia bulu masa paling tidak 40 kilo sekali tertulis, sekali diundi bulu kemaluan ini. Adapun kuku paling tidak 2 kali dan 2 minggu sekali. Hal yang belum resmi. Nipis lakun adalah untuk tazayyun. Tazayyun ini perhiasan. Dan berhias dengan Nabi, berhias dengan nazafah, dengan kebersihan. Karena dengan jadi kuku baik naik maupun iman, menghilangkan bulu-bulu niki Allah termasuk bagian daripada nazafah. Kami lain niki Nabi Ibrahim alaihissalam, isi perintah sedang Allah Subhanahu wa taala. Wa izin tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamma. Coba balik ingat dulu. Nabi yang terus ingat saat Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Fatamma. Maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakan perintahnya kan. Pertama adalah perintah niki menyisir bulu. Kemudian si kedua adalah niki mulis saja. Kemudian bersikat. Kemudian jadi bumbu iman. Kemudian bersunat. Kemudian jadi bumbu naik. Laksana sedang Ibrahim
Sebab Nabi Ibrahim terus angkat dari Khalilullah, jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan ya perubahan sederhana lah yang perubahan ini. Karena sebelumnya Nabi Ibrahim pertama dia kira pesisir, dia kira ikan gigi, dia kira jadi bumbu, dia kira muris sana, dia demam hitam. Maka dengan perintah kita Nabi Ibrahim sedikit melakukan perubahan, maka langsung Allah Subhanahu wa taala dia mengumumkan ini jadikan dinasti imam. Ujarnya dan Ibrahim jadi imam, jadi ikutan bagi umat manusia yang memiliki sampai Allah Taala sampai dengan paling bagus Cina mengikut Nabi Ibrahim adalah Nabi yang belum ada besar Muhammad SAW, kemudian yang umum sebagai umat dia sangat pas mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang beda li ghairi muridin fadhiyah, siapa yang disunatkan menggunting, membersihkan bulu ketiak dan bulu kepala keramin itu li ghairi muridin fadhiyah, bagi orang yang tidak berencana untuk berkorban di asri Dzulhijjah. Ini kan kira sabun siwong ini. Beliau menanyakan tentang kan Arab mengatakan bahwa makruh menggunting bulu otak, termasuk kumis, termasuk bulu ketiak, termasuk bulu rambutan. Lalu dia berkorban sampai selesai penyelenggaraan korban dengan bumi. Oke, titiwan ini ibarat singrakan. Jadi makruh kumbita karena Nabi syarat bagi yang tunggu waktu nikah di saat sebagai korban ini agar jadi yang jadi saksi, maksud jadi saksi bagi pengorbanan yang tunggu. Nah setelah nikah barulah yang tunggu lalu mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, bumi setelah saksi pemilihan hewan korban yang disebut ini li ghairi muridin tadhiyah di asri Dzulhijjah. Wadhalika itu Pak dan ini karena mengikuti Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW setiap kali berkorban, jadi nikmat dulu sampai mencukur kumis ataupun bulu ketiak, bulu kemaluan. Oleh wadhalika itu pada itu semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW. Itu berarti ditakut semata-mata untuk menyempurnakan nilai ibadah yang pokok. Kemudian wabibasi syarihi, dan dengan mencukur akan kumis hatta tabdu, sehingga nampak humratus syafati, sehingga nampak jelas merahnya bibir, ada jelas bibir jambung. Artinya berarti kan barang yang penting adalah berbeda dan pengikat bibir jambung. Yang kan kumis ini, yang kumis atau gunting yang penting sampai pengikat bibir ini. Dan sampai begini, pilih bibir lewat yang berumur spesial kadang-kadangnya dan mengalami wa izalati rihun karihun, dan menghilangkan bau-bau yang busuk, wawasmi, dan menghilangkan kotoran-kotoran, wal mu'tamadun, dan yang diperkuat fi kaifin yang ditaklimil yadain, dan diperkuat pada kaifiat memotong akan kuku daripada dua tangan. Jadi berbeda yang tubuh memotong kuku. Dan kemudian menceret karena nanti Rasulullah SAW satu bahasa Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza dhabhtu fasal zibha fa idza qataltu fasal qitra.
Allah Ta'ala sampun menentukan tata cara seseorang dalam segala sesuatu. Dalam berperang sekalipun harus dengan cara etika perang. Dewa pun yang mau menyembelih pun dengan cara antena bernilai ibadah. Maka dengan demikian motor buku pun dengan cara berbeda dalam buku ini. Ayat talia bibis ma'ati yamini, bahwa dia memulai dia mustabihati yamini dengan telunjuk tangan kanan. Nanti dia kenapa lagi? Telunjuk dulu, telunjuk, terus bergeser ke jari tengah, terus ke jari manis, terus ke lidi. Baru lompat ke Pak Ibahar. Jadi Ibahar ini adalah binat lima. Nah, lamun si kiri langsung lengan niki, terus dari mana? Kelingking, dari manis, dari tengah, telunjuk. Nah, berbeda kaca naik, berbeda kaca naik. Jadi ila khinsirihan, yaitu adalah mulai dengan telunjuk yang kanan sampai kepada kelingking. Summa ibhami, kemudian barulah ke induk jari, niki ibham. Jadi hijau, dari tengah, dari manis, kelingking, terus dipanggung. Rambut kirinya terus dengan kelingking, dari manis, dari tengah, telunjuk, induk jari. Ini rambut iman. Alat tawali secara berturut-turut. Warijlah ini sedangkan dua kaki, ayat tabi'ah bikhinsiril yumna, harus dia mulai dengan anak kaki yang kanan. Jadi anak naik yang kanan ini dulu, terus ke dalam, jari manis naik, jari tengah naik, jari telunjuk naik, kemudian ibu jari, terus mulai terus ke kiri dikit, jadi ibu jari, kemudian telunjuk jari, kemudian jari tengah jari, jari manis jari, dan kelingking penutup, kelingking siang ke kiri. Dikit adalah termasuk ihsan. Ia termasuk dalam kategori katabal ihsan ala kulli syai'. Hal kecil ini Bapak Ibu, hal kecil sunnah Rasul lalu. Sangunan yang pandang kecil dan remeh, lalu dia merupakan sunnah Rasul. Sang mungkin yang belum mampu yang ikuti beliau supaya berakaat dengan 30 juz. Sang yang memberi mampu untuk berkorban para beliau si berat-berat, maka marilah yang pokok coba mengikuti sunnah yang ringan. Yang penting yang bertekad untuk menghidupkan sunnah Rasul. Sudah Rasul sampai yang belum mampu ikut berperang para beliau untuk menumpas kezaliman, maka yang pokok melatih diri mengikuti sunnah si baut yang mengikuti si mampu yang melaksana. Wayang bagi al bidar, wayang bagi badan, dan disunatkan bersegera maksudnya. Begus di mahal kalam, yaitu membasuh akan tempat yang sudah dipotong. Artinya setelah dia melungkup, motong kuku gigi, langsung bila perlu besok kudu. Kalau dia belum besok ya daripada dia sudah jama, baik saat nikah dia tunggu sedang dalam keadaan suci. Karena barangkali hati yang tunggu usahakan saat potong kuku pun yang tunggu dalam keadaan suci daripada suci dan dia sembelih. Suci daripada boleh daripada kecil sekalipun. Nah setelah nikah yang tunggu balik wudhu dan diri wudhu untuk besok lima sesaput yang tunggu
selesai kumpulnya ini. Wa yusannu ba'du dzalika yaumul khamis. Akhiran yang kemudian kami hari ini yusannu ba'du dzalika yaumul khamis. Disunatkanlah melakukan hal itu pada hari Kamis. Al-Bukratal Jum'ati, atau pada pagi hari Jumat. Sore Kamis atau dulu Kamis lah, awal yang kedua Kamis, kemudian atau melewat Jumat. Melewat Jumat di Senin berbeda. Senin lamun Rasulullah kan Kamis, kumpul saya di Kamis juga tak ada laporan kolektif amal yang lulus seminggu dengan Jumat misal memang Jumat memang Kamis, maka mulai dengan Jumat ini sampai datang sore Kamis asar dilarang luput jadikan malaikat mungkar nakir sekecil tapi pun dilarang luput. Ya telah bikin laporan yang perlu coba hitam ya Allah. Yang 29 kan rapor laporan mendingan rapor yang 29 bilang putih abahnya sampai yang pelungkup mungkin sangat-sangat hilang. Lalu kadang-kadang karena yang pelungkup dan putih ingat ini kadang-kadang karena kita tahu bahwa yang Kamis laporan dan yang pelungkup tahu bahwa banyak tuan kekeliruan dan musik laporan. Pokoknya tak benar luput ini. Catatan karena nanti kabar lagi dan lagi benar luput. Selaku laporan dan Kamis. Maka inilah sebabnya apabila dia peluru bersih, termasuk mencuci pakaian saat yang berusia guna yang lemah di rumah ini, kesunatan yang Kamis. Termasuk bersih balik, bersih halaman, Kamis paling tidak adalah kalau Jumat. Qala au bukratal Jum'ati. Kemudian wa qur'a al-hubbu at-tabri wa karaha al-muhibbu at-tabri, dan telah memakruhkan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Tabri. Nabi sebabkan ini Naqusyatril ambi, mencabut akar bulu hidung. Yang cabut karena masuk ini dia sakit. Justru sakit ini lagi baru makruh. Kalau itu berbeda, kegunting. Qala bal yakussuhu, tetapi dia harus mengguntingnya, harus digunting itu bulu hidung. Lihadithihi, karena memang ada hadis yang menerangkan tentang masalah mencukur bulu hidung. Kenapa? Karena Nabi pasal Rasulullah an-Nabi baqai amanan minal jazaa, karena bahwasanya meninggalkan, menyisakan maksud ini. Karena menuntut cabut tibisnya, namun cabut mencabut tibis, maka lagu-lagu yang bergunting tanda ya arah masih tentang bukan-bukan sedikit mengamankan daripada juzam ini penyakit kusta ini penyakit kulit sedang mengakibatkan bahkan sampai geri-geri naik dari gunung, geri itu jadi gerigis, ya juzam yang disebut Rasulullah SAW, kullu amrin zibalin la yubtada'u bihi bismillah bahwa abtar, bahwa abtar. Kullu amrin zibalin la yubtada'u bismillah bahwa akbar. Wa kullu amrin zibalin la yubtada'u bismillah bahwa aksar. Arti daripada abtar ini, setiap pegawai si beri manfaat yang perlu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim,
maka punah harta punah. Dia tidak yang barakah sama sekali. Kullu amrin fi balad la yabda'u fi bismillah bahwa pokok itu terputus, potong berkat anak dalam segi. Kemudian kullu amrin fi balad la yabda'u fi bismillah bahwa azab. Setiap perbuatan sebut bagi manfaat dia tak awali bismillah, maka azab ini dia terkikis. Penyakit kusta ini, penyakit kusta. Dan saudara suku bahasa Nabi, firru minal juzami firarakum minal asami. Berlarilah daripada penyakit kusta ini, maratan yang kau berlari daripada macam. Lalu apabila terjadi misalnya di suatu daerah, suatu wilayah, suatu desa, juzam ini yang buruk, maka syukur karena laut dan mereka di tempat lain. Kemudian apabila terjadi enak, sementara yang dulu di tempat ini, maka kita di tempat mereka. Nanti tidak sampai terjadi. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah redha daripada beliau, man nadzafa sawbahu, siapa saja yang membersihkan akan pakaiannya, kalla habu, maka akan sedikitlah keinginan-keinginannya. Wa man qaba rihu zada aklu, siapa saja yang harum baunya maka bertambah cerdas akal. Bahasa daripada Imam Syafi'i, karena berarti beliau sampun mengadakan penelitian. Jadi Nabi yang sebelum itu merupakan hasil istiqra. Al-Isra ini adalah hasil kesimpulan daripada penelitian yang berulang-ulang sampai baru kesimpulan bahwa ternyata dengan masing-masing pakaiannya akan kurang keinginan-keinginan si arah kepada merugikan diri, merugikan keluarga, merugikan yang lain, maka merugikan dunia akhirat. Kemudian saya isi selalu berbau sengit, niscaya akan semakin bertambah cerdas EQ-nya. Dia bahasa daripada Musa. Nah ini tentang cara dia logo mempersiapkan diri dan melakukan salat Jumat, sehingga Jumat sekali dia logo nikah akan bermanfaat untuk menghapus dosa sampai datang Jumat sang mulia. Qala Muhammad rahimahullah ta'ala wa sunnah insaful ayy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penggunaan parfum ini adalah sangat dianjurkan untuk kita, terutama untuk hari Jumat. Tetapi dilarang bagi yang berpuasa. Berarti selama bulan suci Ramadan tidak boleh pakai parfum. Apakah demikian? Yang kedua, melompat-lompat pundak. Di Indonesia kebanyakan dia permisi, tabe, tegang tolak permisi. Kecuali di Madinah dan Mekah betul-betul dia melompat. Lompat tidak punya pundak. Bahkan sampai pantatnya di muka kita dia berdiri. Padahal dia jauh belakangan datang. Kita sudah dari awal sudah santai, tiba-tiba datang dia lompat, anjang lejur. Nah ini, apakah di Indonesia ini bukan dikatakan melompat? Kecuali di Mekah sama Madinah dia melompat. Jadi kalau di bulan Ramadan ini dalam kaitannya dengan mulut ini, busuk mulut. Jadi tidak dimakrokan sekedar bersugi setelah sholat, tetapi adalah menghilangkan bau mulut dengan parfum ikut termasuk bagian dari makruh. Tapi lagi kan rasa kan hilang. Nah kemudian itulah sebabnya dimakruhkan. Dalam Mekah atau Madinah tetap makruh, bahkan lebih dilarang.
kelompok ini. Nah, cuma mereka kan tidak begitu yang akhlak, tidak begitu peduli. Nah, si kedua kemungkinan besar memang mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa hal yang melompat ini merupakan suatu hal yang makruh yang dapat mengurangi dari Jumat. Memang orang itu sudah betul, lompat, sehingga ini kadang-kadang sisi daripada cara yang perlu melaksanakan ibadah fitri ini banyak kelebihan, lebih bagus di Mesir, di Mesir. Sini itu ini dengan rupiah hampir khatif, jarang sih rupiah ya, masih bagus terlibat Indonesia ini. Bahkan orang tawa pernah yang lihat pakai training, yang olahraga dipakai. Memang dari mungkin tidak peduli tentang akhlak ini, banyak di tempat, ada termasuk kabar dia mempati kita, tapi dia yakin bahwa yang mempati ini bukan lawan, adanya orang yang tidak tahu. Nah, kalau tidak mungkin kita lompat senang kan, tidak tawaruk misalnya, tapi dia yakin bahwa mereka itu tidak tahu. Ini termasuk Indonesia bagaimana? Tidak melompat cuma, tapi permisi, apakah tidak termasuk melompat? Jadi mungkin masih ada baiknya bagi memperbaiki. Kedua, ini kan kemungkinan yang bisa empat dulu. Nah, kecuali orang-orang yang para saudara ini bagi hati belakangan datang, maka untuk tidak terkesan melompat, tidak menyuruh orang mikir, harus ada jalan lain yang susah. Nah, kemudian kalau memang hal ini bisa mengganggu orang kadang-kadang yang khusyuk, sensitif, tiba-tiba tarik, dia juga termasuk karena orang bisa tidak khusyuk dengan laporan seperti itu. Demikian hal-hal yang memang kecil tetapi kadang-kadang yang melewatkan daripada keadilan itu, sehingga dapat mengurangi daripada itu. Terkait ada satu pendapat yang kita dengar dulu, apabila hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka bagi sebagian sahabat boleh diberikan pada sholat zuhur untuk tidak memilih Jumat, maka dia boleh memilih zuhur. Yang kedua tentu terkait dengan idza nudiya lis-shalah fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Kenapa penekanannya ke Jumat gitu? Sementara kan sholat-sholat yang lain yang banyak juga. Fas'au ila dzikrillah wa dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi penekanannya kepada kenapa ke hari Jumat? Memang dalam kaitannya dengan pertama kita berkaitan dengan hari Jumat yaitu Idul Adha Idul Fitri. Nah, pada waktu Rasulullah SAW masih hidup diulurkan sampai kepada mendekati waktu pelaksanaan, sehingga sekaligus kita salat Idul Adha atau Idul Fitri adalah dilakukan salat Jumat. Nah, kemungkinan makin ini yang berpendapat bahwa ketika mereka itu melaksanakan salat Idul Adha Idul Fitri, tetapi di pagi sekali, lalu dapat memaafkan akan pelaksanaan salat Jumat, sehingga tidak melakukan salat Jumat. Pertama, karena jauh kan tempat tinggalnya bersama. Jauh tempat tinggalnya, kalau mereka itu pulang pergi 2 kali ke masjid, maka sangat-sangat mempersulit supaya tidak terkesan Islam ini memaksakan. Oleh sebab itu, pada waktu kita diundurkan waktunya, sekali datang ke masjid, sekali datang. Begitu selesai salat Idul Adha Idul Fitri, berarti sudah selesai waktu salat Jumat. Kemudian kalau dia tunggu
karena pemukiman Jambi ini kan tidak jauh. Ya, kemudian cuaca juga tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, maka alangkah bagusnya juga kita tetap mengutamakan salat Jumat, karena Idul Fitri Idul Adha ini kan sudah sunnah, maka Jumat yang mengutamakan. Maka kalau itu ya dua-dua kita mau juga, karena Idul Fitri Idul Adha sekali-sekali, maka Jumat walaupun sekali seminggu, tapi yang tetap karena Tuhan. Nah, jadi pendapat yang baru ini ya mungkin dari segi rasanya keringanan. Jadi mana ini jamaah pengajian yang ini, mudah-mudahan yang belum ingat saat itu macam baru ini untuk sebagai menambah kesempurnaan salat Jumat yang dulu, karena Rasulullah SAW melakukan hal ini sebagai suatu perbuatan sunnah. Dari para mutasi baru dia tahu ikuti Rasulullah berat lalu dia dan melakukan diri. Mudah-mudahan dengan kita yang termasuk dalam kategori orang yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa segala peran dan khilafah, dan mudah-mudahan yang mendapat ridha dan rahmat dari Allah. Assalamualaikum